Hai guys, ketemu lagi di Ukis Kardes 13. Tuh kan ditanya sekali lagi oleh hakim, apakah mau menceraikan suaminya? Tuh kan tetap mau bercerai, tetapi Somer tetap bertahan, tidak ingin bercerai. Tuh kan kaget karena Somer yang mengajukan gugatan cerainya sendiri. Somer mengaku memang dia yang mengajukan gugatan cerai. Sekarang Somer menyesal. Tukan masih marah kepada Somer. Tukan berkata bahwa dia tidak marah dan Tukan sudah membuat keputusan. Somer juga tetap tidak ingin bercerai. Keputusannya sudah final. Hakim mengatakan bahwa kasusnya akan dijadwal ulang. Somer mengatakan butuh Tukan dan perkawinan ini tidak akan berakhir. Tukan marah dan menyuruh Somer keluar dari kehidupannya. Tukan tidak ingin melihat Somer lagi. Tukan membentak Somer. Tukan benci kepada Somer. Akhirnya Somer mengalah dan pergi meninggalkan Tukan. Ibu Tukan marah karena Tukan ingin bercerai dan membuat keluarga malu di depan semua orang. Tukan marah kepada ibunya. Mengapa memikirkan orang lain? Jika ibunya memikirkan Tukan, tidak akan terjadi situasi seperti ini. Ketika Somer menggugat cerai, Tukan datang kepada ibunya. Jika ibunya mendukung Tukan, tidak akan terjadi seperti ini. Tukan bertanya, apakah suatu kejahatan menceraikan orang yang tidak ingin melihat dan mencintai Tukan? Ibunya berkata, mudah untuk menghancurkan keluarga, tetapi sulit untuk menjaganya. Dan sekarang Tukan melarikan diri dari kesulitan. Tukan kesal kepada ibunya dan datang ke rumah bibinya. Tukan bercerita kalau Somer tidak ingin bercerai dan sidang ditunda sampai 1 bulan kemudian. Ibunya bicara keras dan menyalahkan Tukan. Tukan mengharapkan ibunya memeluk Tukan, tetapi ibunya malah menyalahkan. Tukan merasa sendirian dan putus harapan. Ibunya hanya berpikir apa yang orang-orang katakan dan pikirkan. Tukan tidak dapat hidup dengan ayahnya. Tukan tidak mau sendirian dengan Somer di kapal pesiar. Tukan minta izin tinggal dengan bibinya. Bibinya mengizinkan Tukan tinggal di situ. Ibu Somer bertanya, bagaimana sidangnya? Somer ngomel, mengapa bertanya? Karena pasti ibunya tahu dari pengacara. Penyebab Tukan seperti ini adalah ibunya. Ibunya mencoba menjadikan istri buat Somer. Tukan gagal, maka dia meninggalkan kehidupan Somer. Somer berkata bahwa perkawinan ini tidak akan berakhir. Ibunya harus pergi dan minta maaf kepada Tukan dan keluarganya. Ibu Somer kaget dan berkata tidak akan pernah mau minta maaf. Tukan dan keluarganya tidak melakukan apapun kepada Ibu Somer. Ibu Somer menuduh Tukan telah merubah Somer menjadi melawan ibunya. Ibu Somer mengatakan jangan percaya kepada Tukan. Ibu Somer menuduh Tukan memperalat Somer. Ibunya menuduh Tukan balas dendam kepadanya. Ibunya tidak mau menerima Tukan sebagai menantunya. Somer SMS bahwa ayah Tukan menelepon dan pergi ke kapal untuk bicara dengan mereka berdua. Ayah Tukan belum tahu permasalahan yang sebenarnya. Dia hanya tahu kalau Somer belum dapat menemukan rumah untuk mereka tinggal. Ayah Tukan memberikan kunci rumah untuk mereka tinggal, tapi Somer menolaknya dan berjanji akan menyelesaikannya sendiri. Tukan minta maaf kepada Somer karena melibatkan Somer ikut berbohong dalam menghadapi ayahnya. Tukan berjanji untuk tidak melibatkan Somer lagi. Somer berkata 2 jam yang lalu Tukan menangis dan berkata tidak akan memaafkan dirinya bila terjadi sesuatu kepada ayahnya. Tukan ngotot kalau dia mengalami hari-hari sulit selama pernikahannya dengan Somer. Ibu Somer hampir membuat keluarga Tukan seakan-akan pencuri. Akibatnya Tukan hampir kehilangan ayahnya.
Tukan takut sesuatu yang lebih buruk terjadi bila meneruskan perkawinannya dengan Somer. Tukan mengatakan tidak ada masa depan hidup bersama Somer. Somer mengatakan kepada ibunya kalau dia membeli rumah untuk hidup bersama Tukan. Ibunya disuruh jangan ikut campur dalam kehidupan Somer. Somer mengajak Tukan pergi untuk melihat rumah. Somer menepati janjinya kepada ayah Tukan untuk membeli rumah. Somer memegang tangan Tukan, mengajaknya masuk ke dalam rumah. Somer mengatakan bahwa ia ingin ada di dalam impian Tukan. Somer minta untuk memulai lagi hidup baru bersama Tukan. Tiba-tiba ibu Somer menelpon Tukan. Ada sesuatu yang penting yang harus dibicarakan dengan Tukan. Ibu Somer menuduh Tukan mencoba untuk mengadu domba Somer dengan ibunya. Ibu Somer juga menuduh ibu Tukan telah mencarikan jodoh yang kaya untuk Tukan. Tukan marah sekali karena keluarganya dan dia telah dihina oleh ibu Somer. Tukan bilang kalau ibu Somer adalah wanita kesepian yang dipenjara oleh hatinya yang jahat. Mine berusaha mendekati Somer di kantornya dengan minta tanda tangan di dokumen perusahaan. Somer bilang bahwa dia membenci Mine. Tukan sangat marah kepada ibunya karena ibu Somer datang kepadanya berbicara bahwa dia tidak menginginkan Tukan. Bagaimana ibunya ingin Tukan meneruskan perkawinannya dengan Somer? Ibu Tukan bilang kalau Tukan dan Somer saling cinta. Ayah Somer mengatakan bagaimana kalau seandainya bayi dalam kandungan Somer adalah benar anak Somer? Somer akan melakukan apa yang semestinya dilakukan dan menjaga anaknya. Tukan mengatakan kepada Somer bahwa dia sudah berpikir matang karena Tukan tidak dapat melupakan apa yang telah ibu Somer lakukan kepada dirinya dan keluarganya. Kalau diteruskan, Somer dan Tukan akan saling membenci. Somer akhirnya setuju karena segala sesuatu tidak boleh ada paksaan. Tukan memberikan cincin kawinnya kepada Somer. Tukan menangis sedih sekali. Somer pamitan kepada stafnya di kantor bahwa dia akan pergi dan pamitan kepada ayahnya. Somer berkata pada ibunya bahwa inilah cara supaya ibunya mempunyai kehidupan yang tenang. Tidak ada cara lain selain pergi. Ibunya memeluk Somer dengan erat. Akhirnya ibunya mau minta maaf kepada Tukan. Ibunya juga akan minta maaf kepada ibu Tukan. Yang penting Somer tidak pergi meninggalkan dia. Somer memeluk ibunya dengan erat. Tiba-tiba ayah Tukan datang ke rumah bibinya. Tukan kaget dan cepat-cepat dia bersembunyi di kamar dan menelpon Mine untuk bertemu. Somer membeli cincin kawin yang baru. Tukan bercerita kepada Mine bahwa ia tidak tahu apa yang mesti dilakukan dan tidak bisa bicara dengan ibunya. Dan ayahnya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mine mengajak Tukan keluar jalan-jalan. Ternyata Tukan dibawa ke bar. Mine mengenalkan temannya Ferit kepada Tukan. Ternyata orang yang menggoda Tukan sewaktu pesta dulu. Sementara itu Somer datang ke rumah bibinya Tukan mau mengajak Tukan bicara. Tapi ibu Tukan berkata kalau Tukan sudah tidur. Ferit mendekatkan kepalanya berbisik kepada Tukan. Dua orang wartawan memfoto Tukan dan Ferit. Tukan berkata tidak ada sesuatu yang bisa diceritakan kepada Ferit. Ferit mengajak Tukan pergi ke tempat sepi sambil badannya didekatkan kepada Tukan. Esok harinya, Ibu Somer kaget membaca berita bahwa Tukan bersama Ferit si playboy di bar. Ibu Somer marah kepada Somer. Mengapa mesti minta maaf kepada gadis yang mencemarkan nama baik? Somer kaget dan kecewa membaca berita tersebut. Nah guys, lalu apa yang terjadi selanjutnya?
Saksikan terus ya. Jangan lupa like dan tekan loncengnya ya.